Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang selalu memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Dalam kita taat, Allah berikan nikmat. Dalam keadaan maksiat juga Allah berikan nikmat kepada kita. Betapa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada marahnya. Maka daripada itu selalu kita gunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk beribadah. Kita luruskan niat dalam setiap tindakan kita, Bapak Ibu sekalian, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu minta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kisah tadabbur kisah Qur'ani, yaitu kita masih membahas surat Maryam ayat 4 sampai dengan 5, surat 19 ayat 4 sampai 5, yaitu kita akan membahas tentang Nabi Zakaria. Sebagaimana sebelumnya kita juga sudah menjelaskan, mengkaji ayat 1 sampai 3, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Yang kafha ya ain sad yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya siapa? Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ini kemarin sudah kita jelaskan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam beliau lama tidak punya keturunan. Ada yang mengatakan sampai umurnya 90 tahun barulah Allah berikan keturunan. Dan secara hitungan kesehatan tak mungkin, tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, maka itu mesti akan terjadi. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Kemudian kemarin di antara adab berdoa yaitu dengan lemah lembut. Kalau kita doa sendirian, maka kita lemah lembut berucap, meminta kepada Allah. Di antara hikmahnya adalah agar dijauhkan dari sifat riya, dari minta doa kita, dari doa kita itu. Kalau lembut, kita yang dengar itu lebih selamat dari riya, itu kata ulama tafsir. Kemudian agar tidak dicela. Kalau nampak kali suaranya besar, nanti dibilang orang, apa ini? Kita dalam doa kadang menyebutkan hal-hal yang lemah dari diri kita. Kita menyebutkan hal-hal yang memang kita inginkan karena berharap sesuatu. Kalau dibesarin, nanti takutnya orang mencela. Oh, ini ternyata dia begini, gitu. Karena Allah pada hakikatnya maha menutupi. Maka persoalan-persoalan kita itu memang bagusnya cukup kita dan kita sampaikan ke Allah. Nah gitu. Kemudian yang kedua kemarin, di antara adab dalam berdoa, Nabi Zakaria dalam berdoanya beliau menyebut kelemahannya. Ya Allah, saya ini sudah tua, tulang-tulang saya sudah lemah, kan gitu kemarin Bapak Ibu ya. Maka alangkah baiknya dalam berdoa menyebutkan hal-hal kelemahan-kelemahan kita. Ya. Kemudian kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya. Bapak Ibu sekalian,
Allah menyebutkan dalam ayat ini, surat Maryam, surat 19 ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, inni wahana al-'azmu, sungguhnya tulangku telah lemah, minni washta'ala ar-ra'su shayba, dan kepalaku telah ditumbuhi oleh uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Rabb, aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Rabb. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang anak laki-laki atau seorang putra. Jemaah sekalian, dari ayat ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil kalau kita tadabburi. Yang pertama, bertawassul dengan nikmat-nikmat Allah, menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, disunnahkan dalam berdoa. Nah, sebagaimana Nabi Zakaria dalam hal ini dia menyebutkan segala nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada beliau. Jadi misalnya Bapak Ibu dalam berdoa, ya Allah, selama ini Engkau berikan aku begini, Engkau berikan begitu, banyak nikmat yang Engkau berikan ya Allah, Engkau lah Maha pemberi rezeki. Kita sebut-sebut nikmat-nikmat itu. Kalau yang tadi kan kita sebut-sebut kelemahan, kita lemah, saya tidak bisa, saya lemah, saya lemah, saya lemah. Itu sebutkan juga. Terus nikmat-nikmat sebutkan juga. Selama ini awalnya saya susah, Engkau mudahkan ya Allah. Selama ini Allah Engkau berikan saya kemudahan yang sangat banyak ya Allah. Nah, besok kita sampaikan apa doa kita sama Allah. Jadi Allah senang kalau hambanya memuji-mujinya. Maka di dunia ini Bapak Ibu nggak ada yang dipuji kecuali hanya Allah kan. Allah dipuji-puji. Kalau Allah dipuji-puji, maka Allah senanglah. Nah, kalau Allah kan memang Tuhan kita. Manusia saja kalau dipuji-puji senang ya enggak? Cuman tidak bagus kalau dipuji-puji kali. Dipuji-puji itu tidak bagus. Bahkan azabhu madhun, sebutkan. Pujian itu adalah sembelihan untuk manusia. Manusia yang dia nggak kuat imannya, jangan dipuji-puji kali Bapak Ibu. Ya, nanti takutnya dia akan sombong. Nah, nanti ada masa di mana kita menyebut ya sebatas menyebutkan apa. Tapi kalau berlebihan dalam memuji manusia nggak boleh. Apalagi memuji amal. Nah, kalau memuji amal itu kalau berlebihan apalagi ini takutnya jatuh ke dalam sehingga nanti dia sombong. Kalau sebatas saja boleh, tidak apa-apa. Kita puji kawan kita puji, apalagi kalau memuji pasangan itu malah dianjurkan ya. Sehingga nanti ada harmonisasi dalam rumah tangga. Tapi pada hakikatnya memuji-muji orang apalagi dalam ibadah itu tidak baik, sehingga nanti membuat ibadah dia rusak. Dia tidak sadar diri pula kan gitu. Nah, pada umumnya orang kalau dipuji dia senang. Sehingga kalau ada orang dipuji dengan itu orang yang memiliki kelebihan, misalnya dia orang kaya, dia pejabat, kalau dipuji dia senang sehingga ngasih bantuan, gitu kan Bu? Nah, yang paling tepat untuk dipuji di alam jalan raya ini Allah. Allah kalau dipuji dengan segala nikmat yang diberikan ke kita, Allah cepat juga ngasih kita. Cuman kita jarang mengingat nikmat, itu masalahnya. Kita tuh lebih sering mengingat pujian. Ya Bu, Ibu kalau ditanya mana lebih banyak, nikmat atau pujian? Jangan nikmat pujian bahasanya. Nikmat atau susah gitu atau tidak nikmat gitu ya. Lebih banyak nikmatnya kan? Kalau ujian sebenarnya kenikmatan itu ujian juga ya. Diuji dengan sehat, nikmat sehat. Diuji dengan sakit, tidak enak.
Kalau diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, maka konsekuensinya adalah dia harus bersyukur, ya nggak, Bu? Kalau diuji dengan kesusahan, Pak, dia harus sabar, ya nggak? Bapak Ibu, kalau ditanya senangnya, bahagianya, tertawanya dengan perbedaan sedihnya, susahnya, melaratnya, lebih banyak mana? Nikmat ya enggak? Senang ya? Senang susah banyak mana porsinya? Berapa persen, Bu? Kalau ditanya Ibu nih, senangnya berapa persen? Mungkin selama hidup 60 tahun, berapa persen? 80%, 70%. Susahnya berapa persen? Dia kan begini umumnya manusia. Manusia ini jarang syukur nikmat, itu masalahnya. Jadi susah dia satu hari itu bagikan setahun, ya gak? Tapi senangnya dia 10 tahun itu bagikan setengah hari ya. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba yang bersyukur. Tuh masalahnya. Sehingga apa? Dia nggak bahagia. Udah dapat nikmat banyak, punya kendaraan, punya rumah, nggak bahagia. Kenapa? Nggak pernah mikir nikmat Allah banyak, misalnya. Nggak pernah bersyukur. Itu masalahnya. Maka bertawasul dengan nikmat-nikmatnya. Ibu sebutkan apa yang Allah sudah berikan selama ini, sebutkan kehadapan Allah. Nah, ini diantara yang dilakukan oleh siapa? Nabi Zakaria. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria di sini beliau juga termasuk dalam berdoa. Beliau menyampaikan, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Allah. Aku belum pernah kecewa selama ini kalau berdoa kepada Engkau. Jadi Nabi Zakaria ini hebat juga dalam kalimat beliau. Dan Allah sebutkan, Allah ceritakan ulang untuk kita kan. Namanya juga pelajaran untuk kita. Beliau lama tidak punya keturunan. Dan beliau ketika berdoa semua dikasih Allah. Minta ini dikasih, minta itu dikasih, minta itu. Pokoknya tidak pernah, pokoknya senang gitu. Minta ini dikasih. Dalam bab ini dia bilang apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya minta dikabulkan. Selama ini Engkau tidak pernah buat aku kecewa. Maka untuk yang ini ya tetap seperti biasa, jangan dikecewakan gitu. Nah, jadi kalimat itu disebut oleh Nabi Zakaria kepada Allah. Selama ini minta diberi terus. Minta A dikasih A, minta B dikasih B. Untuk yang satu ini ya Allah jangan. Selama ini soalnya Engkau beri saya terus. Saya tidak pernah kecewa. Dalam doa yang ini jangan pula kecewakan saya ya Allah. Nah, gitu. Kita sebut pula kayak gitu. Indah juga ya doa kayak gitu ya. Ke Allah itu begitu. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan Allah itu malu kalau ada seorang hamba ketika dia berdoa, dia mengangkat tangannya kemudian Allah tidak kabulkan. Allah itu malu. Dan cuman di kita ini persoalan di doa ini kita tuh kurang fokus masalahnya, Bu. Rata-rata umumnya kita nih kalau berdoa hatinya tidak hadir, itu masalahnya. Makanya Nabi mengatakan innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahir. Allah tidak akan mengabulkan doa yang mana orang yang berdoa ini hatinya lalai, mulutnya minta B, minta A, pikirannya ingat martabak, atau ingat kunci di Honda yang tinggal, atau doanya sebatas hafalan tapi nggak hadir hatinya. Nah, ini nggak bisa ini. Ini yang banyak terjadi di kita ini saya perhatikan. Karena kita sama ya. Kadang kita juga demikian. Makanya kita perbaiki terus cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah nggak butuh. Kalau nggak hadir hati kan nggak butuh.
Coba Bapak Ibu susah minta sama orang, hadir hatinya kan minta sama orang, Pak tolong Pak saya, kan gitu kan, hadir hatinya kepada orang. Hadir. Masa ke Allah nggak hadir? Nah ini lebih parah lagi tentunya. Nah, jadi jamaah sekalian, kita bertawassul dengan nikmat-nikmat Allah, sebut nikmat-nikmat itu karena nikmat sangat banyak Allah berikan kepada kita. Lebih layak kita menghibur diri dengan banyak nikmat-nikmat yang kita dapatkan daripada kesusahan-kesusahan yang kita diuji dengannya. Toh itu juga bernilai pahala. Karena kedua-duanya yang terbaik. Allah berikan ujian, sabar, kita pahala. Allah berikan kesenangan, kita bersyukur, pahala. Ya enggak? Senang sekali jadi orang beriman, Ibu. Kalau tidak dapat dia enggak stres, kalau dapat dia enggak sombong, tidak mengatakan saya Allah, tidak kamu. Jangan seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini hebat karena kehebatan saya. Tidak ada itu. Nah, berapa banyak hal-hal yang kita prediksi berhasil ternyata gagal, Ibu. Ibu pedagang semua ini, ada PNS, ada. Kalau PNS tidak ada prediksi-prediksi. Ya. Gaji bulanan jelas kata dia. Kalau ibu pedagang gimana? Meleset. Udah disiapkan meleset gitu kan. Enggak disiapkan ada order. Itu. Saya pun pedagang juga sekarang. Pedagang kebab. Disiapkan bahan banyak, enggak habis. Pas sedikit, waduh kurang, ada lagi yang minta. udahlah, tidak mungkin lagi, nggak cukup waktu menyiapkannya. Besok disiapkan yang banyak. Pas disiapkan yang banyak, sisa. Ini nanti kayaknya jam sekian nih laku, jam sekian laris. Kita buka cepat. Nggak ada yang beli. Nanti malam agak santai, rame. Begitu. Allah yang ngatur orang ini semua biar belanja ke tempat kita. Allah juga buat mereka yang awalnya selera, tidak selera lagi. Ya nggak, Bu? Allah SWT. Makanya kita itu perkara-perkara dunia ini kita latih-latih diri kita ini, Bapak Ibu. Tidak begitu, tidak menuhankan dunia ini. Tapi dunia ini menjadi sarana menuju Tuhan kita Allah Subhanahu Ta'ala. Atau dari dulu kita makan misalnya cukup-cukup aja, Bu ya. Makan pagi, makan siang, makan malam ya. Cukup-cukup aja. Anak sekolah, pas makan rumah ada, apalagi. Yang penting ibadah banyak. Jadi nikmat disebut-sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Zakaria dia menyebutkan, saya nggak pernah kecewa ya Allah dengan apa yang saya minta selama ini Kau berikan. Untuk yang satu ini berikanlah ya Allah, jangan bikin saya kecewa. Kayak gitu Nabi Zakaria, hebat doanya. Ibu nanti mau tes doa kayak gitu. Ya Allah, selama ini ya Pak ya, Engkau berikan semua sama saya. Untuk yang ini jangan bikin saya kecewa ya Allah. Iya pula ya. Nah, itu memang Masya Allah ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian orang tua atau kita dalam berdoa itu, Bu, sebutkan juga ketundukan kita, tunduk kita sama Allah SWT, setunduk-tunduknya ya. Selanjutnya, di antara hikmah yang selanjutnya adalah kita perhatikan dalam doa Nabi Zakaria ini menyebut 3 hal sebelum berdoa. Dia menyebut 3 hal sebelum berdoa. Coba kita baca lagi ayatnya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabb, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabb. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fadli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepertinggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra atau seorang laki-laki.
Apa yang disebut Nabi Zakaria dalam awal-awal doanya itu ada 3 hal. Yang pertama, dia menyebutkan kelemahan dirinya, lemah, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau secara zahirnya apa? Tulang-tulang telah lemah. Dia nampakkan lemah dirinya, tunduk gitu, kelemahan dirinya. Secara zahir dia menyampaikan bahwa tulang saya ini sudah lemah karena sudah tua, 90 tahun. Jadi untuk menjadi penopang hidup tulang ini kan, badan ini kan tulang ini penting. Daging menutupi, lah lemah, ya kan, dah keropos. Secara batin, secara zahir disebutkan sama dia. Adapun secara batin, dia menyebutkan bahwa rambut sudah beruban. Rambut sudah berubah. Bapak Ibu, tulang lemah, rambut beruban. Bapak Ibu, tulangnya udah lemah nih. Udah. Rambut udah berubah. Oh, terbalik sama saya. Kalau saya alhamdulillah tulang masih kuat sedikit. Masih muda. Rambut alhamdulillah belum ada uban lagi. Tapi sekarang ini banyak anak-anak beruban nih, Bu. Anak SMP udah beruban. Terserah apa penyebabnya, cuman dalam ayat Bu ya, uban itu, makanya dalam hadis Nabi makruh mencabut uban. Karena mengingatkan kita kepada akhirat. Makanya nggak boleh laki-laki itu dia atau perempuan pakai cat rambut hitam, itu dilarang. Ikhtilaf memang ulama apa hukum menggunakan biget warna hitam. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Anggaplah hukumnya makruh, maka dibenci pakai warna hitam. Warna lain boleh, warna hitam itu makruh. Kenapa? Nanti enggak mengingatkan kita kepada akhirat. Bikin warna hitam, anggaplah makruh ya. Nah, tapi itu kan membuat orang nanti merasa muda terus. Karena uban putih itu sengaja Allah buat biar apa? Biar kita ini ingat akhirat. Ingat akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan Bapak Ibu, surat apa itu? Surat Fatir kalau tidak salah, ayat 37 kalau tidak salah ya Bu ya. Sudah lama saya nggak sampaikan. Kalau tidak salah di situ Allah katakan wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Iya betul. Fatir surat 35 ayat 37 Allah mengatakan mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana ya Tuhan kami akhrijna na'mal salihan, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini, kami berjanji untuk beramal soleh. Nah inilah di dunia tidak mau beramal, tausiah tidak mempan, hidup amburadul kayak binatang, tidak ada sholat, tidak ada ibadah, taunya makan, nanti jalan-jalan cari duit banyak, jalan-jalan, itu kayak hewan gaya hidup seperti itu. Wajah manusia tapi perangai hewan. Gimana Ustaz? Tidak ada ibadah, tahunnya cuma makan, jalan-jalan, tidur, habis itu bangun cari sarapan, sholat subuh tidak ada, tik kerja, dapat duit, libur, jalan-jalan, tidur lagi, nanti bangun lapar, makan, tuh terus. Nah, ini hewan kayak gini nih, nggak ada beda dia sama ayam nih. Manusia tinggi-tinggi sekolah, punya penghasilan tapi seperti hewan. Itu Allah sebut dalam Quran dengan hewan kayak gini. Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Akhirnya di hari kiamat masuk neraka. Lalu di hari kiamat dia minta minta umur panjang, minta kembali ke dunia untuk beramal soleh. Lalu Allah bertanya, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami di dunia telah memanjangkan umurmu untuk berpikir? Bentarlah, mau berpikir enggak? Enggak juga berpikir. Oke, mati lagi.
Padahal sudah datang peringatan, waja'akumun nadhir. Nah, peringatan dalam ayat ini maksudnya adalah ubat. Kata ulama tafsir Bapak Ibu, ubat. Jadi peringatan. Bapak Ibu kalau sudah beruban, berarti Bapak Ibu sudah diperingatkan. Mana lebih banyak? Warna hitam, warna putih, Bu? Itu udah banyak kali peringatan itu ya. Nggak boleh lagi main-main tuh ya. Disko, karaoke, nggak usah lagi ya. Fokus ibadahnya lagi. Itu. Jangan hura-hura lagi, jangan apa. Ini segala macam ya. Nanti cinta dunianya kambuh. Itu. Jadi Nabi Zakaria itu beliau menunjukkan kelemahan dirinya dalam berdoa. Melemah secara zahir maupun secara batin. Secara zahir kata ulama yaitu tulang telah lemah, rapuh. Ya kan? Yang kedua secara batin rambut sudah berubah. Kan disebut sama dia. Wasta'ala ra'su syaiba, rambut saya sudah berubah ya Allah. Menandakan sudah berubah. Maka daripada itu tuh peringatan, ubat itu peringatan. Cuma memang ya Bu, kita ini sekarang ini kan suka penampilan ya, nggak mau berubah. Saya juga pengennya lama berubah, masih muda udah berubah. Tapi sekarang anak SD, anak SMP udah berubah banyak sebenarnya. Gimana orangnya? Udah muda udah berubah, berarti ntar lagi mati orangnya apa ya? Udah ada peringatan mereka ini berarti. Nggak panjang umur mereka ini mungkin ya. Kalau Bapak Ibu udah tua kan nggak panjang lagi umurnya Bu. Umur kita ini kan 60-70 tahun cuman. Sepakat kita ya Bu ya, 100 tahun ke depan mati kita semua kan, udah diambazah ya. 100 tahun ke depan anak-anak bayi yang di sini tinggal sekarang baru lahir kemarin pagi, kemarin sore, 100 tahun ke depan sepakat masuk alam barzah semua ya. Apalagi yang mau dicari di dunia? Sepakat ya Bu ya. Bapak Ibu nih 100 tahun ke depan ada enggak nih? Mana ada? Saya aja enggak ada nih. Paling kuat kalau saya 33 Bu sekarang. Berarti kalau Allah kasih umur 80 berarti 47 lagi mati saya. Kalau 80 Bu ya. Kalau 80 udah hebat tuh Bu. Sekarang orang udah hebat. Ibu-ibu ada 80 enggak? Hah? Enggak ada. 70 ada Bu. Nah, hebat Bu ya, sampai itu 70. Makan apa kemarin nih? Mesti nasi putih tanpa minyak ini. Apa berapa? Apa berapa? Hah? 60. Wah, kalau udah masuk 60 itu mendekati apa ya? Rasulullah mengatakan umur umatku 60 atau 70. Nah, itu aja. Bagus Bapak Ibu sekarang ini baca Quran. Kalau ada salah minta maaf. Kalau ada janji tunaikan. Kalau ada hutang bayar segera. Jangan berhutang lagi. Apalagi masalah hutang itu ya, itu hutang itu dimakruhkan sebenarnya. Boleh berhutang, cuman hutang itu hanya perkara-perkara yang primer, yang butuh seperti rumah, pendidikan anak, berhutang makan, kayak gitu berhutang. Kalau yang sifatnya beli ini beli itu berhutang nggak usah. Kalau sifatnya tambahan nggak usah. Karena dalam hadis Rasulullah hutang itu meneror diri sendiri. Makanya banyak orang sakit tuh gara-gara hutang. Orang-orang kaya tuh hutangnya banyak. Makanya sakitnya berat-berat. Duitnya banyak juga, hutangnya banyak juga. Nah, itu. Jadi takutnya nanti terhalang kita masuk surga karena hutang-hutang. Intinya perbaiki diri lah gitu. Perbaiki terus. Lemah. Kita makin hari makin lemah Bu. Nggak ada makin kuat loh ya. Kecuali anak kecil itu makin hari makin kuat. Sehingga pada puncaknya masa produktifnya habis ya. Biasanya umur 40 ya Bu, itu berakhir kita. 40 ke bawah menurun lagi. Menurun. Akhirnya turun kali sampai kubur. Nah,
Awalnya kecil, naik, itu turun masuk kuburan. Gitu kan? Dalam Al-Quran kan Allah juga sebut begitu. Hidup ini cuma 3 fase. Fase pertama kecil, anak-anak. Fase kedua kita kuat. Fase ketiga kita dilemahkan lagi. Fase pertama lemah, kedua kuat. Ketika lemah berubah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Allah ciptakan kita awalnya lemah, setelah lemah kuat, setelah kuat lemah lagi beruban, lemah beruban. 2 kali lemah kita. Lemah pertama nggak ada uban karena mau menuju kuat ya Bu. Lemah kedua uban disebut karena mau masuk kuburan. Jadi Bapak Ibu ini bentar lagi masuk kuburan. Udah siap Bu? Udah siap belum? Pernah masuk kuburan Pak? Pernah? Saya pernah, saya masukkan mayat naik lagi ke atas. Nah, gitu orang tua, mayat orang tua. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu ya Nabi Zakaria, kelemahan dirinya disebut 2, zahir batin. Yang kedua, Nabi Zakaria menyebut bahwa Allah tidak pernah menolak doanya dan tidak pernah mengecewakannya, yang tadi kita sebut di awal. Tapi biar urut disebut 3. Dia selalu apa yang diminta Allah berikan, tidak pernah mengecewakan harapan-harapannya sepanjang waktu. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini dijelaskan oleh ulama bahwa Nabi Zakaria terdapat isyarat tentang kelembutan Allah kepada Nabi Zakaria dan besarnya karunia yang Allah berikan kepadanya dalam sepanjang kehidupannya. Kalau Nabi Zakaria lama tidak punya anak, tapi disebut bahwa beliau ini banyak sekali nikmat Allah kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu, memang hidup ini ya ada hal-hal di mana Allah ambil titik kelemahan. Ada orang ini mudah, ini mudah, ini mudah, ini mudah. Bagi orang susah, bagi dia mudah. Yang giliran bagi orang mudah, bagi dia susah. Ya nggak Bu? Ya kan? Ada tuh titik-titik yang Allah pilih, letak kelemahan kita. Harta banyak, ini mudah, rupanya ada hal yang memang apa Bu biasanya Bu? Kawan ibu apa? Kawan ibu, nggak usah ibu aja sebut. Kawan ibu, tapi kan nggak tahu siapa namanya. Apa? Ibu lihat dia, ini mudah. Ini malah yang awak mudah dia susah. Yang di kita gitu pula. Ini yang dia susah kita mudah dibalik. Yang ini susah. Ya enggak? Ujiannya tuh begitu hidup ini. Kalau biasanya contoh dalam keluarga, ada orang istrinya baik, suaminya tidak baik. Ada orang suaminya baik, istrinya nggak baik. Ada orang suami istri baik, siapa yang nggak baik? Anaknya nggak baik. Ada orang suami istri baik, anaknya baik, siapa? Mertuanya nggak baik. Ada orang mertuanya baik, apalagi kakak iparnya nggak baik. Kakak iparnya baik, siapa yang nggak baik lagi? Atau semuanya secara personal baik, mertua baik, orang tua baik, anak baik, ini baik, tapi hidup ekonominya susah, keluarga cemara. Apalagi Bu, ekonomi baik, suami istri baik, anak baik, ujung-ujungnya terakhir bercerai ya. Ujian juga, ya kan? Pokoknya harmonis, ini mantap, rupanya anak ada semuanya, rupanya apa? Umurnya pendek. Ya Bu ya? Begitu itu. Allah sudah mengambil 1 titik atau 2 titik dari kelemahan kita. Disyukuri, dinikmati, sabar. Karena dunia bukan tujuan. Tapi kalau dunia ini menjadi tujuan ibu, bapak, stres kita memang buahnya. Karena rugi sekali. Sedih kita ya Bu. Apalagi kita sudah membangun lama, capek, pulang pagi, pulang sore. Tiba-tiba diambil sama Allah. Ini berat sekali. Tapi kalau dia berpikir dunia ini
untuk ujian kita, maka ringan rasanya, ya ringan rasanya. Makanya doanya itu bukan doa ya Allah ringankan masalah, tapi kuatkan ya Allah, kuat. Yang berat itu ringan rasanya. Rasa itu kan Allah yang ngatur ya Bu ya. Rasa yang penting itu aja. Kalau rasanya tuh takut meskipun sepele ya enggak. Kalau rasanya tuh kuat, berat ringan aja. Itu orang beriman itu. Nah, ini Nabi Zakaria ini banyak sekali anugerah yang Allah berikan. Tapi satu titik yang Allah buat kelemahan, tidak punya keturunan. Apa yang kurang dari seorang nabi? Bu pikir nabi itu makan haram dah? Mana dah? Nabi itu dia nggak jaga pandangan, jaga. Nabi namanya nabi dekat sekali sama Allah kan? Apa salahnya Allah kasih dia keturunan? Tapi memang karena ya itu ujiannya. Bagaimana lagi? Itu titiknya yang Allah pilih. Mabuk umroh? Oh enggak. Yang ketiga, doa yang diijabah, yang sesungguhnya doa yang diijabahi ini yaitu doa yang mengandung manfaat agama, keagamaan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Jadi doa itu mengandung unsur kebaikan untuk agama, Bu. Jangan berhenti. Sebelum itu coba perhatikan ya. Nabi Zakaria itu apa dia bilangnya? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'akira fahab li min ladunka waliya. Dan sungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Jadi nanti kalau Nabi Zakaria meninggal, siapa yang melanjutkan dia? Takut dia karena Bani Israel tidak bisa. Bani Israel orangnya payah. Nabinya aja dikibul-kibulinya tuh Bani Israel. Ya kan, payah orangnya. Jadi Nabi Zakaria ini nggak yakin dia orang Bani Israel ini bisa melanjutkan dakwah. Jadi takut dia. Istriku udah tua nih, saya udah tua juga, rambut beruban, tulang lemah. Tapi anak nggak nampak juga sampai sekarang. Gimana ya Allah? Nanti siapa yang gantikan saya dakwah ini? Siapa ini yang dah itu? Jadi doa dia itu ujungnya apa? Bukan yang penting ada anak, ninang, enggak itu dia. Tapi kalau dia mati, ini anak ini melanjutkan agama dia, Islam. Ibu bapak dulu punya anak, niatnya begitu, enggak, paling ningnang ya kan. Sebelah udah punya anak, kok saya belum? Ini diejek-ejek orang nanti kita ini ya kan. Atau mungkin nanti nggak ada di rumah sunyi. Itu tuh niat yang paling. Itu sepele kali itu niat begitu tuh. Punya niat kok kayak gitu. Nanti gede, kecilnya imun-imun, gedenya amin-amin. Itulah. Terakhir menyesal juga punya anak. Niatnya enggak jelas. Hanya sebatas ikut-ikutan. Sama yang saya bilang. Tetangga beli mobil baru, dia pengen lah mobil baru. Tetangga pengen beli kulkas baru yang 10 pintu. Ada 10 pintu? Nggak ada ya? Pintu satu mana? Dibotong 2, jadi 2 pintu. aduh. Bahasanya ya. Orang beli kulkas di sini sibuk lah, nggak punya kulkas awak beli. Orang beli TV baru. Jangan disamakan itu sama anak. Anak ini lain cerita ini. Nabi Zakaria dia dalam berdoanya itu ada kebaikan untuk agamanya. Doa itu Bu, ada kebaikan untuk agama. Ibu minta apa? Ada kebaikan untuk agama ibu, bapak. Misalnya ini kan contohnya anak ya, apa gitu, bisnis, perdagangan, juga demikian. Ya Allah lariskan ya Allah, kalau nanti laris nih ya Allah, saya buka cabang lagi ya Allah, ini saya infakkan sekian persen untuk agamamu ya Allah. Gitu dia Bu. Ada ujung-ujungnya akhiratnya gitu loh. Mau apa dunia nih? Anak ya demikian. Anak kita juga ya Allah, anak saya lulus tes ini lulus. Untuk apa dia lulus? Apa tujuannya? Tes apa dia Bu? Mau tes apa nih? Lulus untuk apa dia? Gagah-gagahan sebegitu aja. Masuk jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, jadi apa segala macam. Gaya-gayaan doang. Nanti lulus, ujung-ujungnya gaji, makan, udah pensiun mati. Jelas tujuannya berarti. Harus jelas-jelas tujuannya. Nanti kalau nanti dia jadi ini ya Allah,
dia diamanahi kerja di situ, dia akan amanah mengurus kaum muslimin untuk agama ini gitu. Niatnya untuk ada agama-agamanya, Bu. Saya bilang curhat dikit boleh, Bu ya? Nggak usah pakai mic, nak. Kita cobalah bisnis kecil-kecilan, gerobak yang saya bilang tadi. Itu saya bilang sama teman-teman kita, nanti kalau jaga gerobak nih, waktu asar masuk tutup sholat, dimasukkan bahan-bahan dalam gerobak, asar tutup, sholat dulu 20 menit, habis itu buka lagi, nanti maghrib tutup lagi. Asar ke maghrib itu kan bentar, cuma 2 jam ya, 2 jam setengah. Nanti isya kan lagi rame-rame itu, Bu, orang belanja, tutup. Saya bilang tutup, bukan berarti nggak nutup, salah ya, saya pengennya tutup, saya pengen tutup. Jadi jualannya jam 2 pakai gerobak sampai jam setengah 10 malam, tutupnya 3 kali coba, gara-gara sholat. Kita kalau punya karyawan, jadi ada unsur pendidikan agama di situ. Tuhan kita itu nomor 1, bukan pelanggan nomor 1. Bukan berarti saya katakan kalau nggak tutup dosa, enggak ya. Mungkin kan bisa dibuat teknis saja, jaga 1 orang, habis itu 1 sholat, kan bisa aja tuh. Tapi saya pengen ambil yang paling maksimal. Itu konsekuensi yang saya ambil. Tutup, Bu. Ibu pergi ke Birugo nanti, tadi promosi ini kan. Nah, itu kalau asar tutup sudah ada. Kalau jual gerobak dicuri sama orang, kompor itu hilang, nggak bisa. Depan Birugo, canda ya. Birugo mat. Jadi jemaah sekalian, ada unsur agama gitu. Nanti anggota misalnya pengajian sekali sepekan, ada unsur agamanya. Kita ngasih kontrakan, nanti kalian berjamaah ke masjid, ada unsur agama di situ selalu dimasukkan gitu. Bapak Ibu kalau bisa kayak gitu, Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu atur, misalnya Bapak Ibu punya karyawan, punya apa, masukkan unsur agama di situ. Ibadah itu, hidup ini kan untuk ibadah. Orang nggak bisa kita nasihati lepas, tapi kalau kita punya karyawan, lalu kita ya secara bertahap ya, kita sadarkan dia Tuhan yang menciptakan dia, kita sadarkan dia. Saya bilang, kalau kita nih cari duit, lalu kita nggak sholat, untuk apa cari duit? Melalaikan kita. Bagus mati aja kita nih. Rugi hidup di dunia ini. Hidup susah, cari makan susah, nggak pula ibadah. Ayam aja nggak payah cari makan, nggak ibadah, nggak apa-apa, nggak ada akal dia. Ada sholat enggak? Ada Ustaz, kadang-kadang sholat enggak boleh kayak gitu. Nanti saya sholatkan kamu mau? Enggak boleh kayak gitu. Lebih bagus kita enggak usah hidup daripada kita hidup enggak ibadah. Karena apa? Jadi pertanyaan besok dari kiamat kan. Kayak gitu. Kerja ini cuma berapa gaji sebulan? Ruginya kita berapa? Tahu enggak saya? Prestasi dunia ini setinggi apapun, jadi apapun, sebanyak apapun harta, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehebatan orang yang sholat sunnah fajar sekali seumur hidup.